Anda kembali di iNewsroom pemirsa bersama saya Syafaati Suryo dan masih bergabung bersama kami ada kuasa hukum Saka Tatal Farhad Abbas. Namun sayang kuasa hukum Ibtu Rudiana Pitra Romadoni telah lebih dulu meninggalkan dialog kita malam hari ini. Bang Farhad, kita lanjutkan kembali. Tadi disebutkan oleh kuasa hukum dari Ibtu Rudiana bahwa Ibtu Rudiana tidak memiliki kapasitas untuk hadir di Sumpah Pocong siang tadi, kemudian Sumpah Pocong ini juga tidak berpengaruh terhadap proses hukum yang telah berjalan. Tanggapan Anda? Itu sudah saudara Rudiana dan tim pengacara aja yang ngomong seperti itu. Buktinya waktu datang ke Sultan Cirebon untuk konferensi pers, dia datang kok. Bahkan disitulah dia menantang orang untuk Sumpah Pocong. Nah, dan dia sekarang ketakutan kok karena banyak saksi-saksi sudah mencabut bap mengarahkan ke dia. Dan tidak tutup kemungkinan akan terancam pada perintangan penyidikan maupun laporan palsu yang disediakan akan terhadap dia berbalik. Gitu. Tadi saya luruskan ya buat si anak yang keluar tadi itu. Kan saya menjelaskan bahwa kalau bicara aturan, memang boleh aturannya anggota Polri aktif seorang Kapolsek menggunakan 60 pengacara dari luar kedinasan. Ya buktinya dia lakukan juga kok. Tiba-tiba dia potong, kemudian saya tegur, kemudian dia bilang, oh, Pak, siapa yang bilang melarang boleh pakai pengacara? Boleh. Dia sebagai apa? Sebagai saksi, sebagai korban. Nah itulah yang saya kurang senang, makanya saya pancing lagi, saya bilang, saya potong si Fitra. Ternyata dia emosi juga, ya baguslah, memang dia nggak ada kapasitas kok. Daripada dia malu aja, kan yang nantang-nantang ini, yang membuat kru ini, makanya kenapa Halo, Bang Farhad. Halo, Bang Farhad, masih bisa mendengar suara saya, Bang Farhad? Bisa. Oh, baik, tampaknya sinyalnya kurang bagus ya, Bang Farhad. Baik, silakan dilanjutkan. Ya. Oke. Justru pengacara-pengacara inilah yang kerjanya menekan-nekan klien kami sehingga klien kami melakukan Sumpah Pocong untuk menantang keberanian dan kebenaran itu. Harap tadi kan masyarakat Cirebon menunggu Rudiana, menunggu tim pengacara-pengacaranya, dong datang gitu. Kok konversi pers dengan pengacara selebriti datang, tapi untuk menantang kejujuran dan kebenaran tidak datang. Saya rasa Kapolri pasti mendukung lah kalau anak buahnya mau Sumpah Pocong bahwa ada rekayasa, tidak ada pengarahan, tidak ada penganiayaan, pasti mau, pasti didukung. Saya jamin Pak Kapolri nggak akan marah. Gitu. Tapi kalau nantang Sumpah Pocong tapi nggak nongol, terus ngejek-ngejek yang Sumpah Pocong itu menurut saya keterlaluan gitu. Baik. Oke, baik Bang Farhad, apakah kesaksian dan juga pembuktian yang telah dihadirkan di sidang PK kemarin dirasa kurang cukup sehingga perlu ditambahkan dengan adanya Sumpah Pocong ini? Kalau PK kami itu jauh dari sempurna, lebih dari sempurna dan jauh dari sempurna. Nah, tapi kalau Sumpah Pocongnya hanya menjawab tantangan keberanian Rudi, ya, yang menantang Sumpah Pocong. Nah, kalau kita diam, pasti masyarakat bilang, oh dia berani Sumpah Pocong. Nah, kita jabanin, kita siapin tempat untuk Sumpah Pocong. Dia nggak nongol, nggak muncul, dilarang sama lawyer-lawyernya. Bukan dilarang, dia takut. Takutnya nanti bohong, jadi kodok. Itu aja masalahnya, makanya nggak hadir. Nah, sekarang kalau berani silakan bikin sendiri, Sumpah Pocong sendiri, kita nonton. Baik, Bang Farhad. Baik, peninjauan kembali yang diajukan oleh Saka Tatal ini tinggal menunggu putusan dari Mahkamah Agung. Anda yakin bahwa putusannya sesuai dengan harapan Anda, Bang Farhad? Halo, Bang Farhad. Insya Allah, namanya keyakinan itu ya, artinya memang ya kami yakin sekali karena kami mendatangkan ahli yang sangat super dan luar biasa. Di situ memang ada kejanggalan, tidak gampang dalam waktu ketika merubah penyidikan kecelakaan lalu lintas menjadi penyidikan pembunuhan dan pemerkosaan. Tidak gampang hanya komentar ahli menyatakan ada sperma kemudian pemerkosaan. Dilihat lokus tempusnya juga, di lokusnya ada 3 TKP. Kemudian tempusnya aja, PWD masih menerima SMS dari Vina jam 22:14. Kalau itu terjadi betul seperti itu dan diteliti dan hakimnya baca, saat ini sejak saya baca, nggak akan pernah dipidana. Justru keterangan Suroto inilah, keterangan AMDD inilah membuat orang itu dipenjara seumur hidup. Tapi sekarang udah dicabut. Kita akan segera melakukan
Suroto dan juga Linda. Linda ini memang punya niat khusus dengan pura-pura kesurupan dengan menggambarkan itu kejadian, dan itu menjadi juga bagian dari pertimbangan hakim yakin bahwa itu pembunuhan. Orang kesurupan aja dipercaya, ngapain itu? Mudah-mudahan hakim sekarang dapat lebih lurus seperti Pak Baik, Iman oke, Sulaiman baik. Kita yang nantikan nanti menjelaskan PI. bagaimana putusan dari sidang peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Terima kasih Bang Farhad Abbas, kuasa hukum Saka Tatal telah bergabung Terima kasih. bersama Mohon kami doa rakyat di Indonesia. iNewsroom.